Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas Ya ayuhan nas, marilah kita semua menyadari sesungguhnya pada panggilan pertama adalah ya ayuhan nas, tapi kita sekarang dipanggil dengan ya ayyuhallazina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para umara dan para ulama, Tan Sri, Datu Sri, Datu, para ustadz, para intelektual dan akademik, para NGO dan para hadirin dan hadirat, para datin, semuanya yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan oleh Pertuan Mufakat Malaysia dan Pertuan Amal Suluh Malaysia serta Pertuan Ikatan Sejahtera Ummah Wilayah Persekutuan. Ini penghargaan yang luar biasa diberikan kepada saya, dan ini mengulang kembali saya untuk datang kembali Malaysia. Dulu saya sangat rajin ke Malaysia di tahun 1992 bersama dengan saya jumpa dengan Datuk Dr. Siddiq Baba di UAE, waktu itu masih kampus di Petaling Jaya, dan bersama dengan Datuk Zamri Abdul Qadir di Seldes. Waktu itu bersama dengan Tan Sri juga, kemudian juga dengan Normanuti, Siddiq Fadil dan sebagainya. Dalam kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sumbangan kearifannya dalam masyarakat Melayu Nusantara. Saya akan membahas dulu tentang asas-asas tentang terjadinya mengapa di dalam Islam ada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ada Khawarij, Mu'tazilah, kemudian Murji'ah. Ini asasnya dulu. Kalau kita lihat di dalam dasar pengasas Islam itu sendiri, kita bisa melihat bahwa di masa tasyrik Nabi Muhammad SAW itu sudah final, sudah sempurna semuanya dari segi akidah, syariah, dan akhlak. Karena di masa Nabi Muhammad itu semuanya diasaskan, dibina secara paripurna. Tidak ada yang luput dari pembinaan Rasulullah. Imam Al-Gharafi menyatakan Rasulullah di dalam menyampaikan ajaran Islam di masa tasyrik mengikuti 4 pola. Yang pertama adalah dia mengambil suatu kearifan sebagai rasul. Yang kedua adalah kearifannya sebagai imam. Yang ketiga adalah kearifannya sebagai mufti. Dan yang keempat sebagai qadi atau hakim. Yang utama itu adalah sebagai rasul, yaitu rahmatil lil alamin. Oleh sebab itu Rasulullah di dalam banyak hal menyampaikan kesadaran umat manusia supaya manusia itu menyembah Tuhan, Rabb, Allah. Karena yang telah menciptakan manusia, menciptakan kita semua, dan juga telah menciptakan orang-orang sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam realitas kebanyakan manusia saat sekarang ini, dunia kita sekarang ini disinggung oleh ayat tadi, Al-Baqarah 28. Mengapa manusia itu banyak yang ingkar? Mengapa manusia itu kafir? Sementara dia adalah materi yang mati pada mulanya. Kemudian Allah hidupkan. Kemudian Allah matikan. Kemudian Allah hidupkan kembali. Kemudian kembali ke sisi Allah. Ini siklus kehidupan manusia. Dunia sekarang, masyarakat manusia sekarang kurang menyadari esensi tentang pentingnya kesadaran iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, ya, ke belakang dulu ya, belakang dulu Pak Soki. Allah dalam pemahaman Islam, Allah berada di puncak alam wujud.
sementara manusia berada di kaki alam wujud. Tapi Allah memberi rahmat kepada manusia. Yang pertama, potensi daya penakal yang cukup kuat tidak diberikan kepada makhluk yang lain, yaitu akal. Yang kedua adalah wahyu. Dengan akal, manusia berusaha bagaimana ingin mengetahui tentang esensi Allah. Tapi manusia selalu terhambat dan terkendala untuk mengenal tauhid, keesaan Allah. Dibantu oleh Allah dengan wahyu. Dengan wahyu itulah Allah membantu manusia untuk mengenal esensi Allah dan untuk mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian kita lihat, di masa tasyrik sudah final, sempurna. Kemudian dilanjutkan dengan masa sahabat. Di masa sahabat itu sebenarnya terjadi pola pemikiran yang berbeda. Memang kita ketahui sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tapi pola pemahaman syariat yang ditinggalkan oleh Rasulullah pasca tasyrik ini berbeda pemahamannya. Kita lihat ada dua mazhab di sini. Mazhab Umari, kemudian mazhab Alawi. Pola pemahaman syariat. Kalau kita lihat mazhab Umari menyatakan bahwa wahyu Al-Quran itu bisa atau dapat dipahami oleh siapapun yang punya daya ijtihad yang kuat dan punya ilmu alat yang kuat. Silakan. Jangkaulah pemahaman-pemahaman Al-Quran. Istinbatlah hukumnya. Pahamkanlah, jabarkanlah dalam berbagai kehidupan. Semua orang mampu. Tidak perlu orang Arab, orang Persia, orang Ajam, bahkan orang Melayu dipersilakan asalkan kemampuan mempunyai daya penilaian ijtihad yang kuat dan memiliki ilmu alat. Tapi dari kalangan mazhab Alawi menyatakan tidak. Wahyu Al-Quran itu tidak sembarangan orang. Bukan semua orang mendapat kesempatan untuk memahaminya. Yang boleh memahami Al-Quran, menggali hukum dan mengistimbat hukum itu adalah dari kalangan Ahlul Bait, yaitu adalah para imam yang maksum. Karena sifat ismah itulah ia dimiliki oleh imam-imam. Inilah yang berhak menafsirkan ayat-ayat dan sebagainya. Di sini mulai bibit munculnya Syiah dan Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Persoalan ini sebenarnya wacana intelektual tidak menjadi konflik pada mulanya. Tapi muncul persoalan dalam Islam. Lembaran yang kedua adalah lembaran konflik. Persoalan siasah. Kalau lembaran pertama adalah waktu peralihan, waktu Rasulullah wafat, siapakah yang pantas menjadi khalifah? Terjadi perdebatan di Saqifah Bani Sa'adah. Perdebatan ini akhirnya Abu Bakar yang terpilih sebagai khalifah. Nah, ini kita lihat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang hal ini. Persoalan-persoalan konflik seperti itu. Lembaran kedua adalah konflik antara Ali dan Muawiyah. Ya. Sebelum konflik itu sebenarnya ada masa lagi, satu periode lagi. Periode intelektual yang meneruskan ya para sahabat, ijtihad para sahabat tadi. Nah, dalam hal ini berbeda. Ada yang menyatakan ijtihad para sahabat merupakan dasar hukum, sandaran hukum. Tapi ada yang menyatakan yang menjadi sandaran hukum ijtihad sahabat adalah Abu Bakar dan Umar. Itu saja. Itu terjadi lagi ikhtilaf seperti itu. Masa tabi'in melanjutkan tradisi intelektual masa sahabat. Di sini muncul lagi dua madrasah. Madrasah Ahlul Hadis dan madrasah Ahlul Ra'i. Madrasah Ahlul Hadis mengutamakan sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, yaitu adalah para ulama, para mujtahid yang ada di Madinah atau di Hijaz. Sementara di antara ulama-ulama yang di Kufah dan Basrah itu dikatakan madrasah Ahlul Ra'i. Perkembangan intelektual di sini lebih mengutamakan rasio, daya penakal. Sehingga kita lihat Abu Hanifah dengan pemikirannya bersama dengan Hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf lebih banyak menggunakan daya penakal pemahamannya. Imam Syafi'i yang belajar di Madinah bersama Imam Malik mencoba datang ke Kufah dan Basrah. Ternyata di Kufah dan Basrah itu tidak jumpa dengan Abu Hanifah, jumpa dengan Abu Yusuf dan Hasan As-Syaibani. Ternyata tradisi yang ada di Kufah dan Basrah ini itu adalah dengan sistem berdebat, kata orang kalangan itu adalah diskusi. Itu yang dikembangkan paham di sana. Sementara Madinah tidak seperti itu. Di Madinah adalah maca teks,
matan dipahami. Guru tidak didebatkan. Waktu Imam Syafi'i datang ke Kufah, sangat Abu Yusuf minta supaya berdebat dengan Imam Syafi'i demikian Hasan As-Sabani. Pada mulanya Imam Syafi'i tidak mau seperti itu karena pola berpikirnya sudah berbeda. Tapi dikarenakan sudah selalu ditantang, Imam Syafi'i muncul. Karena Imam Syafi'i adalah menguasai Muwatta, menguasai Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Perdebatan itu bagi dia bisa membendung serangan dari Abu Yusuf dan Hasan As-Sabani, sehingga dikira banyak sekali menjadi pengikut Imam Syafi'i karena pengaruh-pengaruh pemahaman pemikirannya. Jadi maksud saya, Imam Syafi'i ini adalah imam utama yang mengasaskan berbagai paham teologi dan sebagainya. Abu Hasan Asy'ari adalah bermazhab Imam Syafi'i. Sementara Al-Maturidi adalah bermazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Baik, kita kembali ke asas. Ini penting ini soalnya nanti kita mana yang baik antara Ahlussunnah dengan yang lain. Mu'tazilah umpamanya. Ada 4 persoalan pokok diketahui melalui akal. Mungkin belakang tadi sebelum sini. Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, akal manusia merupakan daya penerangan akal ini kuat sekali bagi Mu'tazilah. Akal mampu mengetahui Tuhan. Akal mampu mengetahui kewajiban mengetahui Tuhan. Kemudian akal mengetahui baik dan jahat. Kemudian akal juga kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat. Ini kata Mu'tazilah. Kalau demikian artinya apa? Artinya bagi Mu'tazilah, baik diturun Rasul sebagai rahmat dari Allah atau tidak, manusia wajib beriman kepada Allah dan wajib berbuat baik. Nah, ini kata Mu'tazilah seperti itu. Kalau demikian halnya, apa arti wahyu bagi Mu'tazilah? Wahyu adalah konfirmasi, menguatkan teman-teman akal. Ini paham Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah dikatakan teologi rasional, ya, ini berkembang pada masa Al-Ma'mun sehingga menjadikan suatu mazhab negara, mazhab Mu'tazilah pada waktu itu. Ini Mu'tazilah menyatakan akal kuat dan wahyu merupakan konfirmasi. Bukan berarti wahyu tidak terpakai, tetap terpakai. Ya. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang teologi atau dalam bidang ilmu kalam, yang mengasaskannya adalah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah jamaah yang berpegang pada ajaran Al-Quran. Al-Quran menjadi panduan, pegangan. Kemudian juga sunnah Nabi. Dan juga ijtihad para sahabat. Sunnah para sahabat. Abu Hasan Asy'ari dilahirkan 873 Masehi, yes, dan meninggal 935 Masehi. Murid dari Al-Jubai Mu'tazilah. Al-Jubai ini adalah seorang Mu'tazili, guru dari Abu Hasan Asy'ari, dan juga bapak tiri dari Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari sendiri adalah Mu'tazilah selama 40 tahun. Tapi dia karena mengikut mazhab Syafi'i, nah ini masalahnya. Mazhab Syafi'i itu ajarnya bertentangan dengan ajaran Mu'tazilah. Apa yang pertama tentangannya? Yang pertama adalah Tuhan dapat dilihat di akhirat. Sementara Mu'tazilah menyatakan tidak. Nah, ini maaf cara ini. Kenapa demikian? Karena Mu'tazilah menyatakan Tuhan adalah bersifat materi, bukan materi. Oleh sebab itu katanya, nah ini nafi sifat bagi Mu'tazilah. Tuhan tidak dapat diberi sifat. Kenapa? Karena imateri tidak dapat melekat sifat padanya. Oleh itu nafi sifat. Tapi yang punya esensi, Tuhan hanya mempunyai esensi dan zat, tidak sifat. Nah, ini berbeda dengan paham Syafi'iyah. Imam Syafi'i menyatakan, ya, Tuhan dapat dilihat di akhirat. Imam Al-Ghazali memberi komentar, kenapa Tuhan dapat dilihat? Karena Tuhan mempunyai wujud. Setiap yang punya wujud dapat dilihat. Bukan persoalan materi atau imateri. Nah, ini paham Imam Syafi'i. Kemudian tentang Al-Quran. Mu'tazilah menyatakan Al-Quran itu adalah bersifat baru, hadis. Siapa yang menyatakan Al-Quran qadim, maka dia telah syirik. Arti ada yang qadim, dua yang qadim. Selain Allah, ada lagi yang qadim. Itu syirik. Artinya tauhidnya tidak benar. Oleh sebab itu kata Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah baru, diciptakan.
Ini menurut Mu'tazilah. Tapi menurut Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan Al-Quran adalah kalamullah, adalah bersifat qadim. Dan ini dilontarkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan juga Imam Syafi'i menyatakan demikian. Demikian juga Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Yang membedakan lagi Asy'ariyah dengan Mu'tazilah adalah mengenai perbuatan manusia. Perbuatan manusia. Bagi Mu'tazilah, manusia punya kemauan, manusia punya tindakan dan bebas melakukan. Kenapa? Karena Allah menciptakan daya dalam diri manusia. Jadi manusia itu bebas melakukan perbuatan-perbuatannya. Ini Mu'tazilah. Sementara Asy'ari menyatakan tidak. Memang daya diciptakan Allah dalam diri manusia, tetapi di dalam secara efektifnya, ya, di dalam efektifnya manusia melakukan perbuatan itu dalam pahamnya iktisab atau kasab. Memang kasab atau iktisab Asy'ari ini susah dipahami karena menempatkan antara Jabariyah dan Qadariyah di jalan tengah antara keduanya. Ya, nanti kita bagaimana paham masyarakat Nusantara tentang hal ini. Murid Asy'ari yang punya pengaruh besar dalam bidang ilmu kalam adalah yang pertama Al-Juwaini, Imam Haramain. Meskipun dia adalah murid dari Asy'ari, tapi dia berbeda pendapat dengan Asy'ari. Jadi oleh sebab itu murid berbeda dengan guru sudah biasa itu, ya. Jangan taklid buta dengan guru. Dia harus mempunyai hal-hal yang baru. Itu murid yang dinamis dan aktif. Bagaimana perbedaannya? Yang pertama tentang antropomorfisme, artinya tajasum. Bagi Al-Juwaini itu ditakwilkan sama Mu'tazilah. Umpamanya, ya, tangan Allah harus ditakwilkan dengan kekuasaan Allah. Ini kata Al-Juwaini. Tapi dalam paham Asy'ari, tangan Allah ya tangan Allah. Tapi tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Bila kaifa, jangan ditanyakan bagaimana. Itu Asy'ari. Tapi Al-Juwaini menyatakan tangan Allah diartikan dengan kekuasaan Allah. Mata Allah hendaklah diartikan dengan penglihatan Allah. Wajah Allah diartikan dengan wujudnya Allah. Ini kata Al-Juwaini. Jadi agak dekat, karena menggunakan tawil agak dekat dengan pemahaman Mu'tazilah. Bahkan dia menyatakan daya manusia, ini perbuatan manusia, daya manusia mempunyai efek. Efek itu adalah sebab dan akibat. Ini Al-Juwaini. Tapi Al-Juwaini tetap juga dikatakan Asy'ariyah, karena ada beberapa hal yang berbeda dengan Asy'ari. Kemudian pengaruh yang besar tadi sudah disinggung oleh Datuk Aziz, itu adalah Abu Hamid Al-Ghazali yang hidup 1058 dan 1111 Masehi. Dan juga Tan Sri Rais sudah membahas tentang Al-Ghazali, ya, tentang siasahnya. Ya. Ajarnya persis sama dengan Asy'ari. Allah mempunyai sifat, bukan nafi sifat. Kalau Mu'tazilah menyatakan nafi sifat, ini tidak. Al-Ghazali menyatakan Allah mempunyai sifat. Ya. Tapi sifat Allah tidak identik dengan zat Allah. Nah, Al-Quran bersifat qadim. Kemudian Allah mencipta daya manusia. Allah menciptakan daya manusia. Kemudian Allah dapat dilihat karena Allah mempunyai wujud. Di akhir nanti suatu hal dambaan daripada umat Islam adalah melihat Allah. Kata Ghazali, dapat. Siapa yang beriman, siapa yang bertakwa dapat melihat Allah. Ya, karena Allah itu punya wujud. Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kita katakan dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dia bermazhab Hanafi. Berbeda dengan Hasan. Berbeda dengan Abu Hasan Asy'ari, dia bermazhab Syafi'i. Ini Hanafi. Jadi di mana berkembang mazhab Hanafi, di sana teologinya adalah Maturidi. Di mana berkembang Syafi'iyah, di sana paham teologinya adalah Syafi'iyah dan Asy'ariyah. Jadi gandeng antara Syafi'iyah dan Asy'ariyah, Hanafi dengan Maturidi. Nah, itu kalau di India bersama Hanafi itu karena Maturidi pahamnya Hanafi. Di Cina juga, ya, seperti itu yang berkembangnya. Jadi sementara di Nusantara kita ini adalah Muslim terbesar, itu adalah berpaham Asy'ariyah, ya, dan Syafi'iyah. Paham teologi Maturidi juga Tuhan mempunyai sifat. Ya. Al-Quran adalah firman Allah bersifat qadim, sama. Kemudian orang dosa besar tetap mukmin. Soal dosa ditentukan Allah di akhirat. Ini jadi perdebatan juga. Waktu konflik antara Ali dengan Muawiyah, masa tahkim atau arbitrase,
Khawarij memandang orang ini salah karena tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia telah menjadi kafir, keluar dalam Islam. Itu kata Khawarij. Sementara Maturidi menyatakan, sementara Murji'ah menyatakan tidak, dia tetap mukmin karena masih ada iman di dalamnya. Tidak ada hubungan antara iman dengan amal perbuatan. Ini kata orang Murji'ah. Nanti hukumannya di akhirat. Apapun orang yang mengerjakan dosa di dunia ini, dosa apa saja, apakah halwat, apakah korupsi, apakah mencuri sebagainya, nanti hukumannya di akhirat saja. Ini Murji'ah. Paham Murji'ah. Kemudian dalam paham Maturidi, perbuatan manusia adalah diwujudkan oleh manusia, sama dengan paham Mu'tazilah. Ya. Saya beri contoh mudah ini, kalau Mu'tazilah menyatakan manusia itu adalah seperti jam. Tukang jam membuat mesinnya, kemudian jarumnya jalan sendiri. Jadi seperti juga manusia. Allah menciptakan daya dalam diri manusia, manusia sendiri yang menjalani perjalanan hidupnya. Kalau ada mahasiswa yang tidak lulus, gagal dalam kuliah, itu jangan salahkan Allah. Manusia itu sendiri salah di dalam melaksanakan perencanaan dan sistemnya. Ini Mu'tazilah. Tapi bagi Asy'ari menyatakan manusia itu seperti wayang. Wayang bergerak karena ada yang menggerakkan. Ini contoh yang ekstrim maksud saya. Jadi wayang bergerak, ada orang belakangnya penggeraknya, dalangnya. Itulah manusia contoh Asy'ari. Tapi dalam pemahaman Ihtisab, gerak wayang dengan gerak yang penggeraknya dalang itu punya ikhtiar, punya hubungan. Ini paham Ihtisab seperti itu. Ini yang kita lihat. Kemudian ajarannya, ya ada lagi janji-janji Allah. Bagi Mu'tazilah menyatakan janji Allah dan ancaman Allah mesti terjadi kelak. Kalau dia adalah seorang yang beramal saleh, janjinya surga, ya jelas masuk surga. Tapi janji Allah kepada orang-orang yang kafir dan orang yang murtad, orang fasik, orang munafik, neraka, jelas. Tidak ada taruhan situ tempatnya. Itu murid Al-Maturidi diantaranya adalah Muhammad Al-Bazdawi. Kemudian kita lihat Bazdawi golongan Samarkand pengikut Maturidi sendiri, sementara di Bukhara pengikut Bazdawi. Paham teologi Samarkand lebih dekat dengan Mu'tazilah, sementara paham teologi Bukhara lebih dekat dengan paham Asy'ari. Kalau kita lihat dalam gambarnya sebelumnya ada itu, Maturidiyah Samarkand dekat dengan Mu'tazilah. Ya, seperti mengetahui Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan jahat, itu dapat diketahui dengan akal. Yang tidak dapat itu adalah kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat, itu perlu bantuan wahyu. Itu paham dari Samarkand. Paham Bukhara lain lagi. Bukhara menyatakan akal manusia itu hanya mampu mengetahui Tuhan, mampu mengetahui baik dan jahat, tapi akal manusia tidak mampu bagaimana kewajiban kepada Tuhan. Kemudian kewajiban mengerjakan yang baik itu tidak dapat, itu perlu wahyu membantunya. Kalau tanpa ada tuntunan wahyu, bagaimana orang bisa salat, mengerjakan salat, mengerjakan puasa kalau tanpa ada tuntunan wahyu? Karena itu wajib adanya tuntunan dari wahyu. Itu bantuan wahyu kepada manusia. Baiklah kita pindah ke Nusantara. Sebenarnya Pak Soki dan pengurus menyatakan Asia Tenggara, tapi saya senang dengan kata Nusantara, bukan Asia Tenggara. Karena Nusantara sudah lama membumi dalam masyarakat kita Melayu ini. Ya, alam Melayu, alam Nusantara. Asia ini baru saja, Asia Tenggara baru saja ya masuk Myanmar, masuk Kamboja dan sebagainya. Tapi jangkauan kita, Muslim terbesar di dunia ini adalah Muslim di Nusantara. Saya pernah di dialog di Damaskus dengan rektor Damaskus tentang Islam di Nusantara ini. Saya mengatakan, kekuatan Islam terbesar, sumbangan peradaban terbesar Islam ini adalah dari Nusantara. Bangsa Melayu. Itu terbesar di dunia. Dia bertanya, di mana itu? Masa tidak tahu sebilang itu? Bangsa Turki itu bahagian saja. Persia bagian saja. Arab bagian saja. Yang terbesar itu adalah Nusantara. Nah, kita bersyukur Islam telah berkembang di Nusantara atas rahmat Allah dan karunia Allah. Bagaimana proses penyebarannya?
Nah, ini Bapak-Bapak mungkin ada berbeda pendapat dengan saya juga, tidak ada masalah. Ada 3 teori penyebaran Islam di Nusantara ini. Yang pertama, Islam datang dari Arab, itu Yaman dan Hadramaut. Kemudian di abad ke-7 sampai 8 Masehi melalui jalur perdagangan lintas Samudra Hindia. Perdagangan. Menelusuri Nusantara, Baros, Pasai dan Parla. Itu di Sumatera. Kemudian paham teologinya adalah paham teologi Asy'ariyah, memang Yaman sampai sekarang berpaham Asy'ariyah, tapi sedikit diganggu oleh paham Houthi. Itu adalah Syiah Ismailiyah. Kemudian mazhab fikihnya adalah Syafi'iyah. Persis seperti Yaman. Itu Syafi'iyah di sini. Teori ini dikemukakan oleh Hamka, Hasmi, Arnold dan intelektual termuka kita, Naqib Al-Atas dan juga Salabi, para sejarawan Arab. Ini menyatakan ini teori yang pertama. Dan teori yang kedua menyatakan Islam datang dari Bombay, Gujarat, abad ke-12 dan 13 Masehi. Lambat itu 12-13 Masehi. Dari Arab ke India dan terus ke Nusantara. Kemudian pusat penyebaran di Pasai, Sumatera dan Semenanjung Melayu. Ini tidak salah di Perak atau Kedah ini ya. Kemudian teori ini berdasarkan catatan Senok Hagronye. Ya. Nah, Senok Hagronye menyatakan abad ke-12-13. Ini terlambat menurut saya seperti itu. Kemudian teori yang ketiga adalah Islam datang dari Cina, yaitu Arab ke Cina, abad ke-7 Masehi. Pedagang Arab datang ke Cina, kemudian Cina menyebar ke Nusantara karena ada konflik di Katun. Konflik sehingga banyak pembunuhan 100.000 sampai 150.000. Akhirnya penduduknya menyebar ke Nusantara. Ya, menyebar ke Semenanjung ini, Malaysia dan juga sampai ke Sumatera, Palembang dan Brunei. Paham teologi Maturidiyah mazhab Hanafiyah. Nah, ini. Jadi di Cina juga bermazhab Hanafi. Waktu saya ke Yunan, ternyata di sana mereka bermazhab Hanafi fikihnya dan paham teologi adalah Maturidi. Tapi bagus perkembangan Islam di sana, ya. Tapi tidak tahu nanti. Biasanya selalu disekat oleh siasah juga itu. Ya, Datuk Tan Sri ya. Siasah ini selalu mensekat perkembangan. Sama dengan ini, menurut Kiai Haji Muttaqin di Indonesia tahun 92 itu menyatakan Islam di Nusantara, terutama di Indonesia itu sebenarnya bisa Islam semua. Tapi kolonial mensekatnya. Sehingga Islam tidak bisa berkembang di Tapanuli Utara, Islam tidak bisa berkembang di Toraja. Itu betul di Toraja. Dan tidak bisa berkembang di pedalaman Papua. Nah, ini disekat kolonial seperti itu. Kemudian kita lihat pola penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah ke kawasan Nusantara. Polanya bagaimana? Pola penyebaran Islam. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Jadi seharusnya sekarang umat Islam merebut lagi cara berdagang atau bisnis itu. Karena itulah pola pertama penyebaran Islam ke Nusantara. Jadi kegiatan dakwah terpadu dengan kegiatan aktivitas perdagangan. Itu pola yang pertama. Terutama pedagang-pedagang Arab. Yang kedua ada aktivitas ulama sufi. Jadi ulama sufi juga masuk Nusantara kita nih. Itu penuh dengan kedamaian. Yang saya kenal dalam sejarah yang saya baca itu adalah Syekh Ismail Siddiq dan juga Syekh Burhanuddin di Sumatera itu ya. Kemudian banyak lagi ulama-ulama sufi lainnya di Semenanjung dan juga di Indonesia. Pola yang ketiga adalah respon raja-raja. Kita bersyukur raja-raja di setiap negeri dulunya ya, itu merespon kedatangan para pedagang dan para dai tadi. Sehingga para raja itu ya mengakui Islam sebagai agamanya. Raja saja sudah menjadi muslim, maka rakyat mengikuti agama raja. Itu percepatan proses Islamisasi di Nusantara. Yang keempat adalah hubungan sosial. Hubungan sosial antara para pedagang dengan penduduk tempatan. Biasanya itu di pelabuhan-pelabuhan, di bandar-bandar pelabuhan ya seperti itu. Karena lama ya bergaul dengan masyarakat lokal, maka terjadi proses perkawinan. Jadi kita lihat kalau di Indonesia itu banyak sultan-sultan di Indonesia, sebagian itu masih wajah Arab seperti itu. Itu prosesnya. Ini syukur kita Islam datang. Kalau tidak Islam datang, bayangkan di tempat saya saja umpamanya, mungkin masih animisme. Kalau tidak datang Islam, bahkan nanti kemungkinan juga akan Buddhis dan juga Hindu. Ini syukur kita Islam datang.
Saya Semenanjung Melayu ini saya yakin juga mungkin ada pedalaman atau masih tak animisme kalau tidak Islam datang. Islam datang memberi rahmat. Inilah mungkin dikatakan rahmatan lil alamin. Demikian juga sistem pemerintahannya, sistem pemerintahan peranata sosialnya masyarakat Nusantara. Kerajaan-kerajaan lokal itu berseni kepada animisme. Kemudian kerajaan Sriwijaya bersandar kepada paham Buddha. Kemudian Majapahit berpaham kepada Hindu dan sebagainya. Pasca runtuhnya kerajaan-kerajaan ini tadi, maka berdirilah Kesultanan Islam seperti Malaka, semua orang mengenal, Aceh, Iskandar Muda, kemudian Mataram, Ternate, Riau Lingga, dan Nusantara, dan banyak lagi kesultanan yang ada di Semenanjung dan juga di Nusantara. Apa peran ulama? Ulama Sunni ini tadi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perannya apa? Menata sistem kesultanan dengan siasah dusturiah Islam. Ditata itu semangat itu. Ya. Artinya kerajaan diislamkan. Yang pertama bagaimana? Nama raja diubah dengan nama-nama Islam. Dan sistem kerajaan menjadi sistem kesultanan. Nah, itu saya lihat di Malaysia kita lihat seperti itu. Ya. Nah, cuma sayang di Indonesia itu kesultanannya cuma di Jogja saja lagi, Datuk Tan Sri. Yang lain tidak ada lagi. Ternate nama, kemudian di Riau banyak sultan, dengan adanya republik menyerahkan kepada republik. Jadi kita bersyukur juga di Malaysia ini kesultanan masih eksis seperti itu. Yang kedua, upacara dan ritual kerajaan diubah dengan upacara keagamaan dan ritual keislaman. Upacara di istana-istana itu dirubah dengan cara Islam. Unsur-unsur animisme, Buddhisme, dan Hinduisme dalam istana kerajaan diganti dengan unsur-unsur Islam. Maka itu menjadi Islam seperti itu. Ya, meskipun warnanya, kalau Datuk Tan Sri melihat di Jogja, sekaten dan sebagainya, itu masih warna-warna tradisi seperti itu. Sebenarnya itu sudah diislamkan. Raja-raja dan keluarga bangsawan diislamkan dan melafazkan kalimat syahadat. Semua keluarga bangsawan. Rakyat kerajaan diharuskan mengikuti agama Islam yang dianut oleh raja. Ini proses Islamisasi. Hukum dan konun disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam. Saya meneliti di Malaysia, terutama konon di Perak dan Kelantan, kemudian di Kedah, itu disesuaikan dengan Islam semuanya kononnya. Saya rasa sudah bagus seperti itu. Enakmen dan semuanya sudah diwarnai Islam. Ini penelitian saya itu hubungannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Malaysia. Selama 3 tahun saya meneliti, itu saya serahkan kepada Datuk Aziz waktu itu jadi Yadim. Maksud saya itu, ini sumbangan pikiran untuk bumi kita Melayu. Ya, seperti ini. Kemudian kearifan ulama Sunni. Nah, ini bekerja sama karena raja sudah Muslim. Kearifan ulama Sunni dan umara menata kehidupan sosial masyarakat Melayu Nusantara. Apa yang ditata yang pertama? Menata akidah yang pertama. Sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak prinsip Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membasmi kepercayaan tradisional. Tadi kepercayaan dulu animisme kan percaya kepada pohon dan sungai dan sebagainya, itu dibasmi. Syirik, hurafat dan tahyul itu dibasmi semuanya. Karena dapat merusak akidah. Jadi bagus ini. Ulama kita dulu sudah bekerja keras. Nah, kita sekarang apa kerja kita? Mencerahkan seperti itu. Ulama dulu telah berjasa sangat besar sekali. Coba merubah kepercayaan keyakinan menjadi Islam. Itu usaha yang luar biasa para ulama dulu. Kita sanjunglah para ulama kita dulu. Yang kedua, menata syariah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Memberantas semua bentuk maksiat dan perbuatan terlarang. Dan patologi sosial. Semua bentuk itu diberantas secara evolusi. Perbuatan-perbuatan judi, perbuatan sabung ayam, semuanya itu berantas para ulama dulu. Jadi ulama dulu tidak sembarangan. Dia mampu berhadapan dengan orang yang punya ilmu hitam. Kalau di Indonesia itu ada peran Wali Songo. Wali Songo itu berhadapan dengan para pengerjaan animisme itu mampu berhadapan seperti itu. Kemudian akhlak dan moral disesuaikan dengan syariat. Ini sudah betul ini. Datin-datin dan ibu-ibu sudah betul ini. Artinya berpakaian mengikuti syariat. Akhlak dan moral ditutup aurat seperti itu. Melarang semua bentuk perilaku dan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma Islam. Ini sangat ini. Ini yang cemas kita nih, moral ini di barat, dunia barat, dimanapun, di Belanda dan sebagainya itu kaum gay.
ya, ini sudah mendapat perlindungan hukum di sana. Nah, kita Melayu ini kalau ada hal seperti itu sangat cacat. Karena sudah dari awal sudah dibasmi. Perbuatan perselingkuhan, hubungan tidak pantas, semuanya dilarang seperti itu. Kemudian kearifan ulama dan umara menata sistem penata sosial Islam. Kenapa saya gandengkan umara di sini? Karena ulama sendiri ya tidak punya kekuatan, tidak mendapat bantuan dari umara, para sultan-sultan tidak bisa jalan juga. Nah, ini perannya. Yang pertama, yang sangat beruntung kita berpaham Sunni, berpaham Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara ini adalah hukum keluarga. Disesuaikan dengan fikih Sunni mazhab Syafi'iyah. Hukum keluarga sejak dari pinangan, proses perkawinan, ijab kabul, sampai kepada khaddanah, pemeliharaan anak, proses poligami, semuanya dituntun dengan hukum keluarga. Ya. Saya ada tahun 2015 saya melakukan perbandingan antara hukum keluarga Nusantara dengan hukum keluarga di Eropa. Kita lebih unggul hukum keluarga kita karena asasnya adalah Ahlussunnah, ya, fikih yang bagus. Ya. Di sana hancur keluarga di sana. Malah hancurnya hubungan rumah tangga tidak diatur dengan baik. Kemudian tentang hadanah, pemeliharaan anak dan sebagainya. Jadi kalau sekarang ini saya lihat tanggung jawab orang tua kepada anak di sana itu agak lepas gitu. Anak bisa membantah orang tuanya dan bebas berpikir bebas. Tapi bagi Islam juga ada positifnya. Perkembangan itu di Barat, mereka banyak sekarang menjadi mu'alaf baru. Saya lihat di kampus-kampus di sana. Karena orang tua tidak bisa mengontrol anaknya tetap beragama Katolik atau Protestan, tidak bisa seperti itu. Banyak yang ke Islam sekarang seperti itu. Hukum keluarga kita memang lebih baik, diatur semuanya. Ya, ini berkat masa tasyrik, masa Nabi pada masa Rasulullah sampai sahabat tabi'in, sampai imam mazhab, sampai kita mewarisi sekarang. Hukum keluarga kita utuh. Ya. Ya, mulai proses perkawinan sampai persoalan nafkah, percayaan, poligami dan sebagainya. Yang kedua adalah hukum muamalat kita disesuaikan dengan prinsip-prinsip fikih mazhab Sunni, terutama mazhab Syafi'iyah. Itu di Nusantara ini. Hukum Islam sebenarnya sudah berlaku itu. Ya, yang tidak berlaku secara totalitas itu, yang tidak berlaku itu tinggal 10% saja lagi, masalah jinayah. Itu saja yang belum kita lihat, terutama di Indonesia lah seperti itu. Sementara yang lain sudah. Contoh, hukum sistem penggadaian, rehan, syirkah, ya, kemudian mudharabah, nah, semuanya sudah hukum Islam. Itu mazhab Syafi'iyah seperti itu. Kemudian kerjasama ulama Sunni dan umara membangun peradaban Islam. Ini sudah disinggung juga Datuk Aziz tadi. Memang para ulama itu, ulama kita itu luar biasa dulunya. Di samping hafiz Al-Quran, juga paham tentang peradaban dan sebagainya. Sumbangan pertama adalah membangun sarana ibadah masjid, surau dan musalla. Surau itu sama di Indonesia juga surau seperti itu. Musalla, masjid. Itu sentral pembinaan sistem halaqah di masjid. Pencerahan agama di sini dibina pada waktu itu. Ini sumbangan terbesar. Tetap artinya tempat pembinaan kehidupan beragama. Sentra atau sentral pencerahan dan penjelasan umat. Umat Islam ini cerdas berkat ada masjid, surau dan musalla seperti itu. Itu semangat terbesar Sunni. Kemudian membangun berbagai pendidikan. Ini lembaga pendidikan dibangun. Ya. Kalau di Indonesia itu kita kenal pesantren, pondok pesantren. Itu ribuan pondok pesantren di mana-mana. Ya. Itu sumbangan para ulama Sunni. Itu bukan pemerintah mendirikan, para ulama membangunnya. Para kiai-kiai. Sekarang di Indonesia itu berdiri lagi pondok-pondok pesantren modern namanya seperti itu. Mungkin Ustadz tahu seperti itu. Itu untuk mengimbangi perkembangan peradaban sekarang. Kita lihat alumni Gontor. Bapak kenal dengan Gontor, pesantren pondok modern Gontor. Itu alumninya banyak di Al-Azhar, sekarang hidup banyak di Eropa. Saya tanya, mengapa alumni Gontor banyak di Eropa? Di Jerman, di Prancis, di mana-mana. Karena penguasaan bahasanya luar biasa. Skillnya yang dibina. Bukan orientasi kepada pegawai kerajaan atau pemerintah, tidak. Itu bagusnya pondok pesantren seperti itu. Jadi lihat, yang mengembangkan Islam di Eropa itu banyak alumni pondok pesantren Gontor. Ya, karena kemampuan bahasanya, ya, teman Al-Azhar dia langsung ke sana, tidak kembali ke Indonesia. Bagus itu. Pekerjaan berbagai perusahaan kerja di sana. Ya, kalau kita lihat seperti itu, kalau sekarang ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Kemudian lembaga-lembaga dakwah.
kearifan Ahlussunnah membangun tamadun Melayu yang Islami. Tadi dekan ya dunia Islam ya. Kita lihat ini sumbangan betul ini. Besar sekali sumbangan Islam tentang tamadun Melayu Islam ini. Memang sama di Malaysia atau di Indonesia. Ya. Kalau dia Islam berarti sudah menjadi Melayu. Keluar dari Islam berarti dia sudah meninggalkan Melayu. Identik Melayu Islam. Memang dalam bukti sejarah juga kita lihat hazalah intelektual kita seperti kitab Jawi yang disinggung Datuk Aziz tadi. Ya, itu khazanah intelektual yang berharga. Kalau di sana di Riau itu dihidup kembali itu. Seperti itu. Anak-anak SD sudah bisa membaca Arab Melayu seperti itu ya. Jadi yang pertama sumbangan tamadun Melayu itulah syariat Islam menjadi asas kehidupan umat, masyarakat individu. Semua yang bertentangan dengan syariat itu dibuang. Jadi syariat menjadi filter. Tradisi-tradisi lama bertentangan dengan syariat itu ditinggalkan. Nah, ini lihat. Sehingga muncul dengan kata-kata adat bersendi syariat, syariat bersendi kitabullah. Berlaku dalam masyarakat. Arti pembumian paham Ahlussunnah wal Jamaah alhamdulillah berhasil dalam masyarakat kita. Dengan aplikasinya, syariat mengata, adat memakai. Nah, syariat mengata, syariat menentukan, adat memakai. Ada semacam peleburan yang sangat ideal dalam masyarakat. Kemudian kita lihat syariat tadi, hampir semua adat istiadat Melayu ini tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Tidak ada yang bertentangan, baik di Malaysia, Semenanjung ini, Malaysia ataupun di Indonesia. Melayu tidak ada bertentangan syariat. Ada suatu pemahaman lagi, berdasarkan sumbangan dari Ahlussunnah wal Jamaah, memandang dunia ini adalah ladang untuk akhirat nanti. Boleh dia mencari kebahagiaan dunia sebanyak-banyak mungkin, tapi jangan lupa akhirat nanti yang lebih utama. Jadi mempunyai jangka panjang pola pikirnya. Ini sumbangan. Kalau masih Buddha, Hindu, animisme dulu tidak ada pandangan seperti ini. Nah, ini bagus pandangan pola masyarakat kita Melayu seperti itu. Jadi integral antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Ini perlu kita pertahankan dalam dunia Melayu seperti itu. Kemudian sosial budaya. Dalam sosial budaya kita lihat, ya, saya bangga gitu. Kalau kita di negeri Belanda itu Thailand, masyarakat kita Thailand, Malaysia, Indonesia itu bersatu dalam bentuk pengajian, dalam bentuk berbagai hal. Saya senang seperti itu. Tidak ada perbedaan, ya. Nah, kita berpaham Sunni. Kemudian, nah ini persoalannya sekarang ini bagaimana kita dinamiskan, aktifkan masyarakat kita Melayu ini, baik di Nusantara maksudnya, semuanya lah. Ya, hidup berakal, mati beriman. Nah, ini kalau dalam masyarakat Minangkabau ini sudah mangkar nih. Kita punya daya penerang akal yang bagus, yang baik. Capaikan cita-cita kehidupan dunia. Tapi kita tetap melekat iman. Jadi artinya kecerdasan spiritual itu menyatu. Itu bagi orang Melayu. Itu yang perlu ditingkatkan. Jadi integrasi daya penerang akal dan spiritual. Ini sumbangan dunia Melayu nih. Sumbangan Sunni. Ahlussunnah wal Jamaah. Kearifan Ahlussunnah membangun karakter umat muslim. Bagaimana membangun karakter umat Islam? Kita Melayu ini bagaimana dibangun karakternya? Yang pertama adalah tentang hakikat hidup. Kita hidup di dunia itu apa? Apa arti hidup di dunia? Nah, ini dibangun oleh Sunni. Ahlussunnah wal Jamaah. Sunni memandang, Ahlussunnah memandang manusia itu ada suatu fitrah yang suci. Kita ini suci. Nah, berbeda dengan paham lain, bukan menerima dosa warisan, tidak. Kenapa suci? Substansi jiwa berasal dari substansi Allah. Substansi manusia ini, ruh kita ini berasal dari substansi Allah. Yang bersifat imateri. Jasad manusia bersifat materi, berasal dari tanah. Jadi kalau ahli syariati menyatakan manusia materi dari tanah, imateri dari Allah. Menyatu antara keduanya. Ini berarti ada potensi dalam diri manusia. Yang pertama, potensi berbuat baik itu datang dari Allah, dan potensi berbuat jahat itu dari materi tadi. Jadi kalau sekarang ada orang cenderung ke dunia terlalu kuat, arti potensi dalam dirinya adalah mengembangkan potensi dari tanah. Tapi ada orang yang ingin berbuat baik, yang terbaik bagi masyarakatnya, itu adalah substansi dari Allah. Penyatuan jiwa yang materi dengan jasad yang materi melalui proses sunatullah. Kita hanya mengetahui bagaimana proses penciptaan Adam. Tapi setelah kelahiran 40 kali Hawa melahirkan,
Ya, proses keturunannya itu adalah proses sunatullah. Pertemuan salwi wa taraib secara sunatullah, tapi tetap proses bersifat imateri dan materi. Untuk membangun kepribadiannya dalam paham Sunni harus dengan ilmu pengetahuan digandengkan dengan pengetahuan agama. Tidak ada orang yang baik di dunia ini tanpa melekat agama di dalam dirinya. Itu jawaban dari Sunni Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian hakikat bekerja, karya. Untuk apa bekerja? Ya. Karena sebagian masyarakat kita paham Sunni, paham Ahlussunnah wal Jamaah ini, paham Asy'ariyah itu lebih, sebagian masyarakat awam masih melekat Jabariyah, fatalism. Sebenarnya dalam paham Asy'ariyah bukan fatalism, bukan Jabariyah, tapi ada unsur iktisab dan ikhtiar. Nah, apa arti hakikat kerja? Sunni memandang Allah telah menciptakan daya dalam diri manusia. Daya manusia efektif melalui ikhtiar dan iktisab. Jadikan. Dengan demikian kita bisa mengatakan manusia harus aktif, harus dinamis, berusaha, bekerja, ibadah dan beramal. Islam sangat mengutamakan aktivitas dan kreativitas dalam berbagai dimensi kehidupan dengan tujuan setiap individu mempunyai etos kerja. Jadi etos kerja. Ya. Kalau dikatakan sekarang, kalau peringkatnya yang maju itu adalah masyarakat Israel Yahudi. Ranking keduanya adalah Protestan di Amerika, Katolik di Prancis dan sebagainya. Peringkat keempatnya Cina yang Konghucu, Buddhis. India, Hindu. Mengapa kita Sunni berada pada level bawah? Ya, dalam segi pengembangan ilmu dan sains dan teknologi, mengapa kita berada di bawah? Karena kita tadi kurang mencerahkan tentang masalah kinerja kerja dan hakikat kerja. Ini tugas bersama ini, bukan semuanya sudah final. Ini ulama dulu sudah memulainya. Para ulama dulu menyebarkan dakwah, itu membuka lahan perkampungan, membuat sawah kebun, kemudian berdakwah dan sebagainya. Meneruka istilahnya seperti itu. Meneruka tentang mata pencarian dan meneruka tentang penyempurnaan akidah dan sebagainya. Kita sekarang apa? Apa karya kita untuk umat? Nah, ini tantangan bagi kita. Saya bukan melemahkan atau menafikan, tapi kita berbuat yang terbaik untuk umat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ahlussunnah membangun persepsi umat muslim. Bagaimana persepsinya? Persepsi tentang waktu. Orientasi umat Islam bukan hanya ke belakang saja, membangun masa lalu, tapi maksudnya orientasi masa lalu penting. Tujuannya adalah untuk membangun sikap dan perilaku yang lebih baik. Nah, itu. Kemudian orientasi masa kini. Kita hidup di masa kini. Orientasi kita bagaimana? Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk beribadah dan beramal. Kemudian orientasi masa depan. Masih ada kehidupan masa depan oleh generasi yang akan datang. Atau kita juga seperti itu. Tidak terbatas kehidupan duniawi semata, tapi masa depan kehidupan ukhrawi. Nah, ini kalau dikatakan oleh Al-Farabi, orientasi ke masa jauh ke ukhrawi itu sangat penting. Lebih penting dari orientasi masa lalu dan masa kini. Itu kata Al-Farabi. Kemudian persepsi tentang alam. Alam ini ciptaan Allah. Ya. Allah menciptakan planet-planet termasuk bumi. Allah tidak menciptakan planet lagi. Allah menciptakan bumi, tanah untuk manusia. Allah tidak menciptakan tanah lagi. Oleh sebab itu jaga pelihara dengan baik. Semenanjung ini tidak ada lagi semenanjungnya kedua. Ya. Pulau Sumatera satu saja. Allah tidak menciptakan lagi Pulau Sumatera di Samudra Hindia. Oleh sebab itu pelihara dengan baik alam ini. Warisi dengan baik. Jaga dengan baik. Jadi alam merupakan amanah untuk mengelola, amanah bagi manusia untuk mengelola dan menyempurnakan. Persepsi hubungan antar manusia. Hubungan manusia dengan sesamanya bersifat horizontal. Mengutamakan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Ya. Kita tidak berprinsip seperti kapitalis dan komunis. Kita adalah memberi keseimbangan, jalan tengah. Ya. Bagaimana keseimbangan antara individu dan masyarakat. Persepsi tujuan penciptaan manusia, ini jelas itu. Kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persepsinya. Demikian Bapak dan hadirin yang berbahagia, ya saya sampaikan, mungkin ini waktu terbatas, mungkin kalau ada salah dan hilangnya mungkin kita bisa berdialog nantinya. Inilah sumbangan pemikiran yang singkat ini.
Dan saya sebagai orang yang daif minta maaf atas keilapan-keilapannya di dalam berbagai hal, dan kepada Allah saya taubat kalau ada salah membaca ayat dan sebagainya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.